Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah. Apakah ada yang tahu? Ada. Tidak ya? Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Jadi silakan dipimpin berdoa. Siapkan, berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, hari ini yang tidak berangkat siapa? Tidak ada. Tidak ada. Tapi tidak akan semua ya? Ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pada anak-anak silakan berdiri. Baik, silakan duduk kembali. Nah, supaya kalian semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Baik, ulang garis untuk kita semua. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak, nanti akan Bapak beri pertanyaan. Nah, apakah kalian pernah mengendarai sepeda di jalan raya? Sudah. Bapak saya. Iya. Selanjutnya, Dibesarin Pak videonya. ada ini aja. Nah, apa yang terjadi jika kalian menghindari sepeda jalan yang rusak? Yang nanti bisa kecelakaan jatuh gitu ya? Ya. Jalan rusak. Jalan mana Pak ya? Nah, baik, dari video yang sudah Bapak tampilkan ini ada dua pertanyaan. Kalian mengendarai sepeda di jalan yang halus dan di jalan yang rusak. Nah, tentu rasanya berbeda. Ketika di jalan yang halus berarti aman ya, tidak kecelakaan. Tapi kalau berjalan di jalan yang rusak berarti akan Berpotensi jatuh Pak. Nah, itu ada hubungannya dengan daya bisa. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar apa sih anak-anak? Apakah ada yang masih ingat? Lupa Pak. Lupa ya? Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang gaya. Semua gaya. Yang pertama ada gaya otot, ya, gaya otot. Kemudian gaya gravitasi. Kemudian gaya apa? Pegas. Dia gaya pegas. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang Gaya gesek. menyelidiki gaya gesek. Nah, sekarang Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian dapat menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi besar kecilnya gaya gesek dengan tepat melalui pengamatan masalah kontekstual.
Yang kedua, kalian dapat menyimpulkan hubungan antara kekasaran permukaan dengan sulit atau mudahnya benda bergerak secara logis melalui analisis hasil penyidikan. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mendemonstrasikan perbandingan gerak benda pada permukaan kasar dan halus sesuai panduan LKM melalui kegiatan penyelidikan kelompok. Nah, sekarang sebelum kita masuk ya, nah ini punya pertanyaan. Pernahkah kalian mendorong meja di lantai lalu terasa berat? Pernah. Pernah. Nah, sekarang Bapak punya meja, ini contohnya. Ini benda meja ya. Ya. Nah, di ini lantai. Ketika benda meja ini Bapak diamkan saja, apakah akan berat? Tidak. Tidak, pasti di sini ya. Iya. Nah, ketika Bapak dorong seperti ini atau tarik, apakah berat? Iya. Pernah. Nah, terasa berat ya? Ya, terberat. Terasa berat. Nah, ini karena ada gaya gesek. Jadi gaya gesek ini gesekan antara meja dengan Lantai. lantai. Nah, kemudian yang kedua, mengapa sepeda bisa berhenti saat rem? Karena Karena ada remnya. kayak gesek. Nah, ada gaya gesek. Oh. Jadi ini adalah contoh pertama ya, gaya gesek antara meja dengan lantai. Nah, kemudian yang di sepeda itu antara roda dengan kampas. Nah, ya. Nah, sekarang Bapak punya LKM, lembar kerja murid. Bapak akan membagi kalian ke dalam dua kelompok ya. Ini yang garis pertama kelompok 1, garis kedua kelompok 2. Nah, ini sekarang. Nah, bisa diperhatikan dulu ya, anak-anak. Nah, di sini kalian akan menyelidiki gaya gesek. Yang pertama di sini kalian memilih objek ya yang memiliki gaya gesek lebih besar. Nah, ciri-cirinya gaya gesek yang lebih besar itu memiliki permukaan yang kasar. Sementara sebaliknya, kalau gaya geseknya yang kecil berarti permukaannya besar. Lawannya kasar. Halus. Ya, kemudian yang di bawah ini aktivitas apa yang menguntungkan dan merugikan. Nah, tentu aktivitas ini ada hubungannya dengan gaya gesek. Kemudian yang terakhir adalah melengkapi pernyataan. Baik, waktunya 10 menit, silakan dikerjakan. Baik. Nanti semua kelompok maju. Satu kali. Baik. Baik, kalau sudah selesai? Sudah. Sudah ya. Nah, sekarang coba kelompok 1 terlebih dahulu silakan maju untuk memaparkan hasilnya. Semua, Pak. Yes. Ya. Ya, silakan dulu. Jadi kami mempresentasikan mengenai gaya gesek. Ini lantai basah. Ya, jadi yang termasuk objek yang besar. Oh, karpet kasar. Ya. Ban sepeda biji. Tanah berkerikil. Amplas sepatu baru. Ya, kemudian yang keduanya. Melarang sepeda bekerja. Menguntungkan. Roda koper macet merugikan. Menghapus papan tulis menguntungkan. Gesekan rantai berkala di sepeda merugikan. Sepatu tidak licin di tangga menguntungkan. Gesekan kertas pada saat menggambar. Gaya gesek dapat membuat benda melambat atau berhenti. Permukaan yang kasar memiliki gaya gesek yang lebih besar dibandingkan permukaan halus. Baik, kepala untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2, silakan maju. Ya, semuanya kerja. Jadi dia bawa dia. Biar ada ya, Pak. Ya. Oh, jadi ini objek yang memiliki gaya gesek lebih besar, ada karpet basah.
dilihatin Pak. Jadi dilihatin teman-temannya. Ban sepeda bergigi, terus ada tanah berkerikil, ada amplas, sama ada sepatu baru. Nah, ini ada aktivitas gaya gesek yang memberikan manfaat. Rem sepeda bekerja itu menguntungkan. Kalau roda koper macet merugikan. Menghapus papan tulis menguntungkan. Gesekan lantai berkarat ini merugikan. Sepatu tidak. Nah, selanjutnya ada gaya gesek dapat berkurang jika permukaan benda dibuat lebih halus. Baik, saya akan kembali. Nah, berdasarkan paparan dari semua kelompok, jadi jawabannya semua benar. Tentang kita semua. Nah, karena kalian sudah maju, mari kita beri tepuk apresiasi. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Nah, sekarang Bapak akan memberikan penguatan kepada kalian agar paham dengan materi GBS ini. Nah, sebelumnya silakan alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu, mungkin untuk mencatat-catat seperti itu. Sudah semua? Dan Baik. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah gerak benda. Tanpa gaya, benda yang tidak akan bergerak. Ya, seperti meja ini yang Bapak contohkan tadi. Meja ini kalau Bapak meja ini kalau Bapak diamkan seperti ini, apakah akan terjadi gaya? Tidak, diam saja kan. Nah, tapi kalau Bapak dorong, nah itu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi antara kasar dan halus. Ya, halus sama saja. Kemudian besar daya tekan antara dua benda. Nah, ini ya. Bapak dorong kursi ini, meja ini, meskipun lantainya kering, itu kan hasilnya berat. Nah, tetapi kalau besar daya tekan, Bapak dorong. Ini kalau cepat, Bapak besar ini. Artinya apa? Bahwa gaya gesek itu terjadi setelah ada daya dorong atau daya tarik. Ada benda lebih bergerak, ya seperti tadi ya. Jadi bergerak karena kasar duanya. Kemudian ada permukaan halus, permukaan halus menghasilkan daya gesek yang kecil sehingga benda lebih mudah bergerak. Nah, ini pakai koin ini karena ini halus jadi mudah bergerak. Tapi kalau kasar di sini ya, jadi lebih sulit. Nah, sulit atau mudahnya benda bergerak itu berdasarkan gaya dorong atau gaya tarik. Nah, sampai di sini apakah bisa dipahami anak-anak? bisa. Bisa ya. Nah, ini percobaan sederhana. Ya, kita membayangkan saja ya. Gulingkan kaleng kosong di atas lapangan berumput, lalu di jalan tanah. Apa bedanya gerakannya? Nah, kalian misalkan memiliki kaleng susu bisa berapa gitu terserah. Nah, itu kalian gulingkan. Nah, ini ya caranya kaleng kan gulingnya seperti ini. Gulingkan di atas rumput, misalnya ini. Rumput itu seperti apa? Ininya kasar ya, rumput kasar. Maka akan mudah atau sulit? Sulit. Nah, tetapi kalau di jalan yang rata itu berarti halus ya, akan mudah atau sulit? Udah. Nah, jadi seperti itu percobaannya. Sudah dipahami? Bisa. Kemudian gaya gesek dan alat transportasi. Nah, jadi gaya gesek ini tidak hanya melulu soal antara benda dengan benda yang lain saling bergesekan, tapi dalam satu benda yang sama. Nah, contoh di dalam mobil itu satu benda. Jadi rem kendaraan memanfaatkan gaya gesek untuk menggunakan mobil. Jadi di dalam mobil ini terjadi gesekan antara kampas rem mobil dengan dayanya. Jadi kalau
ada ban seperti ini ya. Nah, ini kan besinya atau apa itu ya, kan seperti ini. Ya. Jadi kampasnya di sini untuk mencekram, ada dua di tengah ini terus di. Iya seperti itu, sehingga rodanya berhenti. Nah inilah gaya. Nah tadi ketika ini terlalu kencang, maka nanti bisa membahayakan. Jadi di dilepas supaya tidak geseknya tidak terlalu berat ke sana. Ya, bisa. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah anak-anak kita telah belajar apa saja hari ini? Ada yang tahu silakan? Gesek. Itu gimana? Ada apa aja di gesek itu? Ya permukaan apa tadi? Oh, permukaan kasar dan permukaan halus. Seperti itu ya. Nah jadi kesimpulannya gaya gesek ada di sekitar kita. Gaya ini bisa membantu, tapi juga bisa merugikan. Kita perlu memanfaatkannya dengan bijak. Ya tadi ya sudah Bapak katakan bahwa kita itu dalam sehari-hari pasti ada gaya gesek. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Diri lepas. Ya itu salah satu contohnya ya. Jadi kita ya bisa memanfaatkan dengan baik gitu. Jadi gaya gesek tapi jangan berlebihan. Gunakan sewajarnya. Ya contohnya yang keren tadi, pakai kendaraan atau kita berjalan. Jangan berjalan yang gimana nanti malah jatuh. Karena seperti kita kan juga ada ini ya, Motifnya kasar, jadi aman. Nah, sekarang Bapak akan membagikan soal evaluasi ya, untuk mengukur perkembangan kalian. Ini dikerjakan secara individu ya. Nah ini dikerjakan. Ya. Baik, waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Jadi kamar sudah selesai? sudah. Ya. Baik, silakan nomor 1 dibacakan dari Saat kita mengarah sepeda bisa berhenti karena adanya gaya B. Gesek. Oke benar. Kemudian yang kedua nama jenis akan dibacakan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan adalah rem. Oke betul. Nah silakan dihubungkan kembali. Nah jadi berdasarkan penilaian dari Bapak, jawabannya semua benar dan Bapak nyatakan tidak semuanya memenuhi KKTP dan tidak ada yang remedial. Dari keputusan jadi nanti tidak ada yang ditinggal di sini, semua bisa keluar langsung beristirahat. Kayak BG, Pak. Ya nanti siangnya masih lagi. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan lembar refleksi ya. Refleksi ini individu ya. Nanti ditulis bagaimana perasaan kalian belajar hari ini. Ya. Senang sekali, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian Bapak juga akan membagikan bahan ajar ya, bahan ajar untuk hari ini. Nanti bisa dipelajari di rumah. Oke, sudah ya, jalannya. Sudah semuanya. Nah, sekarang untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang gaya yang satunya lagi, yaitu gaya Otot. satunya lagi Gas. Gaya magnet, ada magnet ada magnet tapal kuda, magnet binatang, silinder, lingkaran dan lain-lain. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Silakan kalian dapat mempersiapkan dengan baik sehingga bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk menutup pembelajaran pada materi ini adalah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pada ketua kelas yakni berdoa. Siap, gerak doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu terima kasih kepada kalian semua karena sudah berpartisipasi dalam pembelajaran pada pagi ini dengan baik. Tetap semangat belajar, semoga sukses. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.